Alkisah, di hamparan tanah subur yang dialiri oleh Sungai Brantas yang agung, terbentang sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Jombang. Seperti banyak daerah di Jawa Timur, akarnya terhubung dengan denyut nadi peradaban besar masa lampau, menyimpan cerita kepahlawanan, pembukaan lahan, dan pertemuan budaya yang membentuk identitasnya yang unik. Mari kita selami bersama riwayat terbentuknya daerah yang juga dikenal sebagai kota santri ini. Lembah Sungai Brantas sejak dahulu kala merupakan urat nadi kehidupan. Alirannya yang deras membawa kesuburan, memungkinkan tumbuhnya peradaban agraris yang makmur. Wilayah yang kelak menjadi Jombang ini, secara geografis berada tidak terlalu jauh dari pusat kemaharajaan Majapahit di Trowulan. Kedekatan ini secara alami menempatkannya dalam lingkaran pengaruh kebesaran Majapahit, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Sangat mungkin bahwa sebagian wilayah Jombang modern dulunya adalah bagian dari Tanah Lungguh, Apanage, para bangsawan atau pejabat Majapahit, atau menjadi desa-desa perdikan, swatantra, yang memiliki hubungan langsung dengan istana. Bukti-bukti arkeologis, meskipun mungkin tidak sebanyak di Trowulan, turut memberikan petunjuk tentang adanya aktivitas manusia dan permukiman kuno di sekitar Jombang. Temuan-temuan lepas berupa fragmen keramik, struktur bata kuno, atau bahkan sisa-sisa candi kecil mengisyaratkan bahwa kawasan ini telah dihuni dan memiliki tingkat peradaban tertentu jauh sebelum nama Jombang sendiri muncul. Kehidupan masyarakatnya kala itu kemungkinan besar bercorak agraris, memanfaatkan kesuburan tanah untuk bercocok tanam padi dan tanaman lainnya, sambil sesekali berinteraksi dengan pusat kekuasaan melalui jalur sungai atau darat. Hutan-hutan lebat masih mendominasi sebagian besar lanskap. Sungai Brantas dan anak-anak sungainya menjadi jalur transportasi utama sekaligus sumber kehidupan. Masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok kecil, membentuk komunitas desa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang dihormati. Kehidupan berjalan relatif tenang di bawah naungan kebesaran Majapahit, meskipun dinamika kekuasaan dan batas-batas wilayah mungkin sering berubah seiring pasang surut pengaruh kerajaan. Kawasan ini juga menjadi jalur perlintasan penting. Jalan-jalan setapak kuno, yang mungkin menghubungkan pusat Majapahit dengan wilayah pesisir utara atau daerah pedalaman lainnya, bisa jadi melintasi area Jombang. Interaksi antar penduduk dari berbagai daerah ini secara perlahan turut memperkaya budaya lokal dan menyiapkan panggung bagi cerita-cerita baru yang akan muncul seiring berjalannya waktu dan perubahan konstelasi politik di Jawa. Warisan Majapahit, meskipun samar, tetap terasa. Nama-nama tempat kuno, tradisi lisan, atau bahkan karakter masyarakat yang ulet dan terbuka mungkin merupakan gema dari masa lalu yang gemilang itu. Tanah Jombang adalah tanah tua yang telah menyaksikan jatuh bangunnya peradaban, menunggu saatnya untuk menorehkan kisahnya sendiri dalam babat tanah Jawa. Di antara berbagai versi cerita rakyat yang berkembang, salah satu yang paling populer dan sering dikaitkan dengan asal-usul Jombang adalah legenda pertarungan antara dua tokoh sakti Mandraguna, Kebo Kicak dan Surontanu. Kisah ini, meskipun dibalut nuansa mitos, dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai penanda awal mula dibukanya wilayah yang kini menjadi pusat kota Jombang. Konon, kedua tokoh ini adalah sosok berpengaruh yang memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Kebo Kicak digambarkan sebagai sosok kuat dan disegani yang menguasai wilayah barat, yang dalam legenda sering diasosiasikan dengan warna hijau, ijo, karena kesuburan dan lebatnya vegetasi di daerahnya. Ia dianggap sebagai penguasa yang arif namun juga memiliki kekuatan fisik luar biasa, layaknya kerbau, kebo, yang menjadi bagian namanya. Wilayah kekuasaannya konon berpusat di sekitar daerah yang kini dikenal sebagai Dusun Sumber Kicak, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang. Sementara itu, Surontanu adalah tokoh sakti lainnya yang berkuasa di wilayah timur, yang sering dihubungkan dengan warna merah, abang. Warna merah ini bisa melambangkan keberanian, kekuatan, atau mungkin juga karakter wilayahnya yang sedikit berbeda. Ada versi yang menyebut Surontanu sebagai pendatang atau sosok yang memiliki ambisi untuk memperluas pengaruhnya, sehingga memicu perselisihan dengan Kebo Kicak yang sudah lebih dulu mapan. Perselisihan antara Kebo Kicak dan Surontanu, entah karena perebutan pengaruh, batas wilayah,
atau sebab lainnya, memuncak menjadi sebuah pertarungan dahsyat. Konon, pertempuran mereka berlangsung berhari-hari, mengguncang bumi dan membuat gentar makhluk-makhluk hutan. Kesaktian keduanya setara, membuat pertarungan berlangsung alot tanpa ada yang bisa mengalahkan satu sama lain dengan mudah. Tempat pertempuran legendaris inilah yang kemudian menjadi titik penting dalam penamaan Jombang. Akhir dari pertarungan ini memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan keduanya akhirnya menyadari kesia-siaan pertarungan dan memutuskan berdamai, membagi wilayah dengan adil. Versi lain menyebutkan salah satu atau keduanya gugur dalam pertarungan. Namun, yang paling sering diangkat adalah makna simbolis dari pertemuan atau perjodohan, kekuatan dari kedua belah pihak di lokasi pertempuran tersebut, yang menjadi cikal bakal nama Jombang. Terlepas dari kebenaran detail legenda Kebo Kicak dan Surontanu, proses pembukaan lahan atau babat alas adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah terbentuknya banyak daerah di Jawa, termasuk Jombang. Setelah era Majapahit mulai meredup dan muncul pusat-pusat kekuasaan baru, atau bahkan mungkin di sela-sela kekuasaan yang ada, para perintis memberanikan diri memasuki hutan belantara untuk membangun permukiman baru. Mereka adalah para petani, pengikut tokoh-tokoh lokal, atau orang-orang yang mencari penghidupan baru. Proses babat alas bukanlah pekerjaan mudah. Para perintis harus berhadapan dengan alam liar yang ganas. Hutan lebat penuh dengan pohon-pohon besar yang harus ditebang menggunakan peralatan sederhana. Ancaman binatang buas seperti harimau, ular, dan babi hutan selalu mengintai. Selain itu, kepercayaan masyarakat saat itu juga meyakini adanya kekuatan gaib atau roh-roh penunggu hutan, danyang, yang harus dijinakan atau dimintai izin melalui ritual tertentu sebelum membuka lahan. Para pembabat alas biasanya bekerja secara berkelompok, dipimpin oleh seorang tokoh yang dianggap memiliki keberanian, kekuatan fisik, dan mungkin juga kemampuan spiritual. Mereka bahu-membahu menebang pohon, membersihkan semak belukar, dan mempersiapkan lahan untuk ditanami. Sungai dan sumber mata air menjadi faktor penentu lokasi pembukaan lahan karena vital untuk kehidupan sehari-hari dan irigasi pertanian nantinya. Perjuangan ini membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Kegagalan panen, serangan penyakit, atau konflik dengan kelompok lain bisa menjadi ancaman nyata. Namun, semangat untuk membangun kehidupan baru, harapan akan tanah yang subur, dan ikatan komunal yang kuat mendorong mereka untuk terus bertahan. Sedikit demi sedikit, hutan belantara mulai terbuka, digantikan oleh petak-petak sawah, ladang, dan gubuk-gubuk sederhana. Jejak perjuangan babat alas ini seringkali terabadikan dalam nama-nama dusun atau desa. Nama seperti Wonotirto, hutan dan air, Karangmojo, tempat banyak pohon mojo, atau nama-nama lain yang merujuk pada kondisi alam atau kejadian saat pembukaan lahan, menjadi pengingat akan jerih payah para leluhur. Proses inilah yang secara fisik membentuk lanskap Jombang dari hutan menjadi area pertanian dan permukiman. Nama, Jombang, sendiri diakini memiliki kaitan erat dengan legenda pertarungan Kebo Kicak dan Surontanu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Kebo Kicak diasosiasikan dengan wilayah barat yang hijau, sementara Surontanu dengan wilayah timur yang abang, merah. Lokasi pertempuran atau titik pertemuan kedua kekuatan inilah yang konon menjadi asal-muasal nama Jombang. Gabungan kata ijo dan abang melebur menjadi Jombang. Penggabungan dua warna ini syarat makna simbolis. Hijau melambangkan kesuburan, kehidupan, ketenangan, dan mungkin pihak pribumi atau yang lebih dulu ada, Kebo Kicak. Merah melambangkan keberanian, semangat, dinamika, atau mungkin pihak pendatang atau kekuatan baru, Surontanu. Pertemuan keduanya di satu titik, Jombang, dapat dimaknai sebagai titik temu, tempat bersatunya dua elemen atau kekuatan yang berbeda, atau bahkan tempat terjadinya rekonsiliasi setelah konflik. Ada pula penafsiran lain yang tidak hanya mengaitkan dengan legenda. Kata Jombang bisa jadi berasal dari kondisi geografis atau sosial saat itu.
Mungkin di suatu tempat terdapat dua jenis tanaman dominan yang berwarna hijau dan merah, atau ada pertemuan dua komunitas dengan ciri khas berbeda yang diwakili oleh warna tersebut. Namun, kaitan dengan legenda Kebo Kicak dan Surontanu adalah versi yang paling mengakar dalam tradisi lisan masyarakat Jombang. Makna pertemuan atau persatuan ini menjadi semangat yang terus hidup. Jombang kemudian berkembang menjadi tempat bertemunya berbagai macam orang, gagasan, dan budaya. Lokasinya yang strategis di persimpangan jalur transportasi darat menjadikannya tempat singgah dan berinteraksinya para pedagang, musafir, dan penyebar agama. Nama, Jombang, seolah menjadi takdir yang menandai karakter wilayah ini sebagai wadah pertemuan dan perpaduan. Nama ini menjadi identitas kolektif, sebuah pengingat akan asal-usul yang melibatkan pertarungan namun berakhir pada penyatuan atau titik temu. Semangat, ijo abang, ini, dalam konteks modern, bisa juga dimaknai sebagai perpaduan antara tradisi agraris, hijau, dengan dinamika perkembangan zaman, merah, atau perpaduan antara nilai-nilai spiritual keagamaan dengan semangat kebangsaan. Setelah proses babat alas dan terbentuknya permukiman awal, wilayah Jombang mulai berkembang secara bertahap. Pedukuhan-pedukuhan kecil tumbuh menjadi desa-desa yang lebih besar. Sistem irigasi sederhana mulai dibangun untuk mendukung pertanian padi sawah yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Interaksi antar desa mulai terjalin, membentuk jaringan sosial dan ekonomi lokal. Salah satu daerah yang disebut-sebut sebagai pusat keramaian awal adalah Cukir di Kecamatan Diwek, yang kelak menjadi lokasi salah satu pondok pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Selain itu, daerah sekitar pertemuan Sungai Brantas dan Sungai Konto juga kemungkinan menjadi simpul penting karena potensinya sebagai jalur transportasi air dan lahan pertanian yang subur. Pasar-pasar kecil mulai bermunculan di titik-titik strategis, tempat penduduk menukarkan hasil bumi mereka. Kepemimpinan lokal dipegang oleh kepala desa atau tokoh masyarakat yang disegani. Mereka tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari warga tetapi juga menjadi perantara jika ada hubungan dengan kekuasaan yang lebih tinggi, seperti sisa-sisa pengaruh Majapahit atau kemudian Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Masuknya pengaruh Islam secara bertahap juga membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Meskipun belum menjadi sebuah entitas administrasi formal seperti kabupaten, benih-benih pusat keramaian mulai tumbuh. Kehidupan berjalan mengikuti ritme alam dan musim tanam. Tradisi lokal berkembang, dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha warisan Majapahit yang berakulturasi dengan kepercayaan animisme-dinamisme setempat, dan kemudian secara perlahan diwarnai oleh ajaran Islam yang dibawa oleh para wali atau penyebar agama. Perkembangan ini mungkin berjalan lambat, namun pasti. Populasi bertambah, lahan pertanian meluas, dan jaringan komunikasi antar permukiman semakin intensif. Fondasi sosial, ekonomi, dan budaya diletakkan pada periode ini, mempersiapkan Jombang untuk memasuki babak baru dalam sejarahnya ketika pengaruh kekuasaan kolonial mulai merambah ke pedalaman Jawa. Seiring runtuhnya Majapahit pada awal abad ke-16, konstelasi politik di Jawa berubah drastis. Munculnya Kesultanan Demak sebagai kekuatan Islam pertama di Jawa, diikuti oleh Pajang dan kemudian Mataram Islam, membawa wilayah-wilayah bekas Majapahit, termasuk kemungkinan besar area Jombang, ke bawah pengaruh kekuasaan baru. Proses Islamisasi yang semakin intensif terjadi pada periode ini. Para penguasa Mataram Islam, seperti Sultan Agung, berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya atas seluruh Jawa, termasuk wilayah timur, Brangwetan. Area Jombang, karena lokasinya yang strategis dan potensinya sebagai lumbung pangan, menjadi wilayah penting bagi Mataram. Struktur pemerintahan lokal kemungkinan disesuaikan dengan sistem Mataram, di mana pemimpin lokal, yang mungkin kemudian disebut Demang atau Bekel, bertanggung jawab kepada penguasa yang lebih tinggi di pusat kekuasaan Mataram atau perwakilannya di Jawa Timur. Pada masa ini, peran tokoh-tokoh agama Islam, ulama, kiai, menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam tetapi juga seringkali menjadi pemimpin informal masyarakat, mendirikan pusat-pusat pendidikan agama, pesantren,
yang menjadi basis penyebaran ilmu dan pembentukan karakter. Cikal bakal Jombang sebagai kota santri mulai tertanam pada era ini, meskipun istilah tersebut baru populer jauh di kemudian hari. Kehidupan masyarakat terus berjalan dengan pertanian sebagai basis utama. Namun, kebijakan-kebijakan dari pusat kekuasaan Mataram, seperti kewajiban setor upeti atau pengerahan tenaga kerja untuk proyek-proyek kerajaan, tentu turut mempengaruhi dinamika kehidupan di Jombang. Wilayah ini menjadi bagian integral dari tatanan politik dan sosial yang lebih besar di bawah kekuasaan Mataram. Meskipun berada di bawah naungan Mataram, tradisi dan budaya lokal terus berkembang, berakulturasi dengan pengaruh Islam dan sisa-sisa warisan pra-Islam. Kesenian rakyat, upacara adat, dan sistem kepercayaan masyarakat terus hidup dan beradaptasi. Periode ini membentuk lapisan sejarah berikutnya bagi Jombang, sebelum datangnya kekuatan baru dari Eropa yang akan mengubah lanskap politik dan administrasi secara fundamental. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, pengaruh kongsi dagang Hindia Timur Belanda, VOC, dan kemudian pemerintah Hindia Belanda semakin kuat di Jawa. Setelah Perang Jawa, 1825–1830, berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro, Belanda semakin menancapkan kuku kekuasaannya hingga ke pedalaman, termasuk wilayah Jombang. Belanda mulai menata ulang struktur administrasi untuk memudahkan kontrol dan eksploitasi ekonomi, terutama melalui sistem tanam paksa, kultur stelsel. Awalnya, wilayah Jombang secara administratif berada di bawah Karesidenan Surabaya dan menjadi bagian dari Kabupaten Mojokerto. Jombang saat itu berstatus sebagai sebuah distrik, Kawedanan, atau bahkan beberapa distrik dalam wilayah Kabupaten Mojokerto. Seorang asisten residen Belanda ditempatkan untuk mengawasi wilayah ini, bekerja sama dengan pejabat pribumi, wedana dan kepala desa, untuk menjalankan pemerintahan dan memastikan kelancaran tanam paksa, terutama tebu yang banyak ditanam di wilayah ini. Pembangunan infrastruktur modern oleh Belanda, seperti jalan raya, termasuk jalan raya Postdandels yang melintasinya, dan kemudian jalur kereta api, secara signifikan meningkatkan arti strategis Jombang. Stasiun Jombang menjadi salah satu titik penting dalam jaringan transportasi kereta api di Jawa Timur, mempermudah pengangkutan hasil bumi dan pergerakan orang. Pertumbuhan ekonomi, meskipun banyak hasilnya dinikmati oleh pemerintah kolonial dan pengusaha swasta Belanda, turut mendorong perkembangan wilayah Jombang. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, dan kompleksitas administrasi, muncul gagasan untuk menjadikan Jombang sebagai sebuah kabupaten tersendiri, terpisah dari Mojokerto. Pertimbangan efisiensi pemerintahan, potensi ekonomi, dan mungkin juga dinamika politik lokal menjadi faktor pendorongnya. Para pejabat kolonial melihat bahwa Jombang sudah cukup berkembang untuk berdiri sendiri sebagai satu unit administrasi tingkat kabupaten, Regenskap. Proses menuju pembentukan kabupaten ini melibatkan kajian, lobi, dan keputusan dari pemerintah pusat Hindia Belanda di Batavia, Jakarta. Para pemimpin lokal dan tokoh masyarakat Jombang saat itu kemungkinan juga turut berperan dalam menyuarakan aspirasi ini, meskipun dalam kerangka sistem kolonial yang terbatas. Periode di bawah administrasi Mojokerto ini menjadi masa transisi penting sebelum Jombang meraih status otonomnya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan proses administratif di tingkat pemerintahan Hindia Belanda, akhirnya aspirasi untuk menjadikan Jombang sebagai kabupaten mandiri terwujud. Berdasarkan keputusan resmi pemerintah Hindia Belanda yang tertuang dalam Stadsblad van Nederlands-Indië, Lembaran Negara Hindia Belanda, nomor 673 tanggal 21 Oktober 1910, distrik Jombang resmi dipisahkan dari Kabupaten Mojokerto dan ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kabupaten baru yang berdiri sendiri. Tanggal 21 Oktober 1910 inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Jombang. Pembentukan kabupaten baru ini menandai sebuah tonggak sejarah penting. Jombang kini memiliki struktur pemerintahan sendiri, dipimpin oleh seorang bupati, regent, pribumi yang bertanggung jawab langsung kepada Residen Surabaya. Bupati pertama yang menjabat adalah Raden Adipati Arya Soeroadiningrat V,
seorang bangsawan yang sebelumnya menjabat sebagai Patih di Jombang saat masih menjadi bagian dari Mojokerto. Dengan status baru sebagai kabupaten, Jombang memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola urusan internalnya, meskipun tetap dalam kerangka kekuasaan kolonial. Pusat pemerintahan kabupaten ditetapkan di kota Jombang, yang kemudian terus berkembang menjadi pusat administrasi, ekonomi, dan sosial. Pembangunan fasilitas publik seperti kantor bupati, alun-alun, masjid agung, dan pasar kabupaten semakin mempertegas statusnya sebagai ibu kota. Sejak saat itu, Kabupaten Jombang menapaki perjalanannya sebagai sebuah entitas administrasi yang utuh. Identitas Jombang, yang berakar dari legenda pertemuan Ijo Abang, perjuangan Babat Alas, dan perkembangan sejarah di bawah naungan kekuasaan yang lebih besar, kini mendapatkan pengakuan resmi. Kabupaten Jombang terus berkembang melewati sisa era kolonial, zaman pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan Indonesia, membawa serta warisan sejarahnya yang kaya dan unik menuju masa depan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.